1, 2, 3, 4, 5. 5 tips menghasilkan uang dari rumah minimal 3-10 juta per bulan. No clickbait. Hai, dengan saya Dendra di sini. Jadi di video kali ini saya ingin share kepada Anda soal 5 tips menghasilkan uang dari rumah 3-10 juta per bulan minimal. Semoga bisa menjadi solusi buat Anda yang sekarang lagi terdampak oleh pandemi. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang masalahnya beda-beda gitu ya. Ada yang tadinya punya gaji gitu, tiba-tiba gajinya hilang. Ada yang punya bisnis, tiba-tiba bisnis turun. Ya semoga dengan Anda bisa menghasilkan dari rumah ini, Anda bisa tetap merasa aman. Dan Anda bisa survive di kondisi sekarang ini. Karena teman-teman, salah satu skill yang dibutuhkan untuk manusia bertahan hidup adalah skill adaptasi. Kita tidak bisa mengontrol yang namanya keadaan, kita tidak bisa mengontrol pandemi, kita tidak bisa mengontrol yang namanya politik gitu ya, ataupun penyakit. Yang bisa kita lakukan adalah kita adaptasi. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan kepada Anda ada 5 hal yang bisa Anda kerjakan walaupun Anda bekerja dari rumah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah YouTuber. Yes, kenapa YouTuber menjadi sangat potensial untuk Anda kerjakan di kondisi seperti sekarang ini? Pertama, karena sekarang orang banyak diam di rumah, pasti mayoritas orang banyak sekali yang menonton YouTube ya. Karena mereka bingung keluar nggak bisa atau takut gitu ya. Wah, karena lagi rame-ramenya nih yang sakit. Nah, makanya mereka bakal banyak main sosial media dan salah satu yang teraktif itu adalah YouTube ya. Bahkan sekarang YouTube menjadi sosial media paling populer di tahun ini ya. Jadi kalau misalnya Anda menjadi YouTuber, itu potensinya gede sekali. Mungkin sekarang Anda bertanya, Bang Dean, saya pengen jadi YouTuber, tapi kan kalau mau ngasilin tuh harus punya banyak subscriber dulu gitu biar dapat AdSense. Nah, kalau saya sekarang baru mulai, gimana caranya bisa langsung ngasilin? Oke, di sini saya akan jelaskan ya, bahwa namanya YouTuber, sumber pemasukannya itu bukan hanya dari AdSense aja ya. Konten Anda adalah konten edukasi gitu ya, atau konten Anda bukan entertainment, biasanya mereka tidak mencari penghasilan dari AdSense. Itu seperti bonus aja gitu. Nah, banyak yang bisa kita lakukan dari YouTube. Kenapa? Karena YouTube sekarang bukan hanya sekedar sosial media, tapi YouTube adalah sekarang search engine ya. Oke? YouTube sekarang adalah search engine. Kenapa saya bilang search engine? Karena gini, kalau orang punya problem gitu, kalau nggak nyari di Google, nyarinya di YouTube. Contoh gini, misalnya Anda pernah nggak sih buka YouTube untuk mencari permasalahan Anda, misalnya tips menghadapi jerawat batu, misalnya ada lagi jerawat batu, Anda searchingnya nggak di Google tapi di YouTube, pernah nggak? Yes. Atau misalnya Anda sekarang mau beli mobil gitu, Anda nggak searching di Google, Anda tapi cari di YouTube. Tips membeli mobil ini, tips merawat mobil ini. Nah, itu Anda bisa menggunakan kata kunci itu untuk mendapatkan income. Nah, jadi sekarang Anda ketika udah tahu YouTube itu adalah search engine, berarti banyak orang yang mencari dengan kata kunci. Makanya nanti di sini Anda bakal coba pilih kira-kira Anda mau jualan produk apa ya? Anda mau jualan produk apa? Misalnya Anda tentukan, oh Bang Dean, saya sepertinya mau jualan produk-produk yang berhubungan dengan mobil. Contoh misalnya Anda mau jualan pengharum mobil gitu ya. Atau misalnya Anda mau jualan kayak ya cover mobil gitu ya, untuk misalnya banyak kan orang yang lagi musim hujan gini tuh gak punya garasi ya. Banyak banget orang Indonesia tuh mereka beli mobil tapi di rumahnya gak ada garasi, bener gak sih? Ya, sampai sering jadi masalah gitu kan. Nah, jadi Anda bisa coba ketika udah tahu nih marketnya tuh market mobil gitu ya, produknya tuh Anda pengen jualan di market mobil. Nah, marketnya tuh orang yang pakai mobil. Oke? Nah, Anda jadi bisa buat konten. Misalnya ada tips memilih pelindung mobil yang awet misalnya. Anda bisa buat konten dengan kata kunci seperti itu. Atau misalnya Anda bisa buat, misalnya jual pengharum mobil nih ya, Anda bisa buat sebuah konten misalnya dengan judul cara membuat mobil nyaman dan bisa bikin good mood. Atau Anda coba cari kata-kata kunci yang relevan dengan itu, yang memang banyak dicari di market Anda. Nah, Anda kalau misalnya bingung kira-kira gimana ya Bang Dean supaya tahu si kata kunci itu tuh banyak dicari oleh orang. Nah, Anda bisa coba searching aja di YouTube. Ketika Anda ketikkan si kata kuncinya tuh, ada nggak sih yang nyari? Kalau ada berarti marketnya ada. Ya, sesimpel itu. Kalau misalnya ada mau jual produk lain bisa nggak? Misalnya ada jualan obat jerawat, ya Anda tinggal cari aja orang yang ngetikin jerawat. Misalnya
cara menyembuhkan jerawat dengan murah. Anda tinggal ketikkan aja ya. Anda tinggal ketikkan aja, dan ketika nanti ada orang mencari terus dia melihat video Anda, lalu Anda bisa cantumkan WA Anda di videonya, dan Anda bisa cantumkan link ke website Anda ataupun langsung ke WhatsApp Anda di deskripsi videonya. Yes, banyak orang yang melakukan ini dan mendapatkan omset gila gitu ya. Bahkan saya pernah dengar teman-teman, ada orang yang jualan bunga anggrek gitu ya. Dia jual bunga anggrek, dia cuma kayak posting tips merawat bunga anggrek, tips memilih bunga anggrek yang bagus, tips ya pokoknya seputar itulah ya, tips menanam, tips bla 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 gitu ya. Dan itu omsetnya lumayan, walaupun yang view-nya nggak banyak, tapi ketika market mencari, mungkin dia sekali beli bisa banyak. Nah jadi dia mendapatkan omset dari sana. Bahkan followersnya atau subscribernya tuh nggak banyak, cuma ngandelin dari situ aja, dan itu lumayan teman-teman. Bisa dapat 3-10 juta per bulan tuh dapat gitu ya. Bisa banget dengan Anda membuat konten seperti itu di YouTube. Jadi YouTuber itu bukan cuma soal AdSense, bukan cuma soal konten hiburan. Anda bisa membuat konten yang menyelesaikan problem market. Yes, dan nanti kalau misalnya di YouTube Anda bisa jualan, ketika Anda jual di sosial media pun Anda sudah lebih paham, karena Anda sudah tahu nih, oh market punya problem ini nih. Yes, Anda bisa praktekkan ini ketika Anda ingin memulai karir menjadi YouTuber. Lalu yang kedua, Anda bisa menjadi creator Instagram. Kenapa kita sekarang nggak menyebutnya selebgram gitu ya? Karena sekarang Instagram sudah mengganti fokusnya dari aplikasi untuk share foto menjadi lebih ke untuk mensejahterakan creator, dan juga menjadi aplikasi untuk membuat video ya. Jadi sekarang tuh di Instagram tuh nggak cuma foto doang, tapi video pun menjadi salah satu fokus dari Instagram sekarang. Nah dengan Anda membuat konten dan menjadi kreator di Instagram, sekarang tuh potensinya gede banget. Kenapa saya bilang gede banget? Karena sekarang tuh Instagram udah ada fitur yang namanya shopping ya. Nah, jadi Anda pun bisa berjualan langsung di Instagram. Misalnya Anda membuat konten sama seperti di YouTube tadi gitu kan, untuk menyelesaikan problem market. Anda share tips and tricks, nanti Anda bisa langsung arahkan mereka belanja di shop Anda. Atau sekarang udah ada fitur yang namanya Reels ya. Reels tuh seperti TikTok. Terus itu seperti TikTok, jadi kita membuat video-video pendek dan kita bisa share tips-tips pendek dengan durasi 30 detik untuk sekarang ketika video ini dibuat gitu ya. Saya nggak tahu ke depannya apakah bisa membuat video lebih dari 30 detik, tapi sekarang emang baru 30 detik. Nah, tapi dengan Anda membuat Reels ini, Anda bisa bikin konten soft selling untuk jualan, karena apa? Di TikTok pun teman-teman, banyak sekali orang yang membuat video-video pendek tapi bisa menghasilkan omset yang luar biasa dari puluhan juta sampai ratusan juta hanya dengan membuat konten jualan dengan soft selling atau storytelling gitu ya, dengan bercerita di video pendek dan akhirnya buyer tertarik dan beli. Dan Reels ini sekarang tuh memang lagi di-up banget. Jadi kalau misalnya Anda memanfaatkan Reels untuk jualan, itu sangat bagus banget. Bahkan kalau misalnya sekarang Anda punya followers gitu ya, Anda langsung buka endorse, lalu Anda membuat Reelsnya, ini jangkauannya bakal lebih banyak dibanding Anda post biasa ya, misalnya, atau Anda upload video biasa atau Anda upload foto gitu ya. Ini bakal mendapatkan jangkauan yang lebih banyak. Kenapa? Karena Reels sekarang punya kolom khusus sendiri gitu ya, punya beranda khusus sendiri yang memang itu targetnya tuh bisa dilihat oleh orang yang belum menjadi followers kita, dan potensinya menjangkau lebih banyak orang dibanding post biasa. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk mendapatkan endorse, atau Anda bisa membuat ini untuk membuat konten soft selling dan akhirnya Anda berjualan produk. Yes, Anda bisa menjadikan dua profesi ini sebagai salah satu pilihan untuk menghasilkan uang dari rumah sekarang. Kalau sekarang misalnya Anda bingung caranya membuat konten, Anda komen aja, nanti akan saya share tips bagaimana caranya membuat konten yang bisa engage dengan market Anda. Oke? Nah, selain dua ini, yang ketiga ada desain grafis. Oke? Nah, kenapa sekarang desain grafis bisa menghasilkan dan bisa membantu Anda untuk menghasilkan uang di kondisi seperti sekarang ini? Yes, karena sekarang desain itu menjadi salah satu kebutuhan untuk para pebisnis online. Ketika kita berjualan di online, itu beda dengan kita berjualan di offline. Ketika kita jualan di online, yang kita butuhkan adalah bagaimana tampilan di online itu menarik ya. Kalau di offline mungkin kita bisa kayak bawa seadanya aja gitu kan, tampilan produknya. Yang penting orang lihat, orang pegang itu, orang cocok langsung beli. Nah, tapi kalau misalnya di online itu paling penting, faktor paling mendukung supaya jualnya laris adalah dengan desain. Nah, jadi Anda bisa nanti membuat desain grafis, Anda bisa belajar, lalu nanti Anda bisa tawarkan jasa desain Anda ke online shop atau pebisnis UMKM gitu ya, yang memang membutuhkan jasa Anda. Mungkin di awal Anda bisa kasih harga murah dulu,
Tapi ketika Anda udah banyak portofolio, Anda udah punya beberapa klien gitu kan, nah Anda bisa taikan harganya. Jadi di sini Anda bisa mulai belajar desain kalau misalnya Anda punya passion di desain gitu kan. Mungkin selama kemarin-kemarin Anda tidak bisa fokus, nah ini adalah momentum untuk Anda bisa belajar desain lebih fokus lagi, dan Anda coba deh untuk desain ini menjadi profesi yang bisa menghasilkan walaupun Anda bekerja dari rumah. Lalu yang keempat, ada yang namanya videographer ya. Tadi saya tulis, ini udah saya ganti ya jadi videographer. Nah, kenapa videographer pun bisa menghasilkan untuk Anda? Ya, sama seperti desain grafis, video sekarang menjadi sangat dibutuhkan untuk para pebisnis di online. Seperti saya bilang tadi gitu ya, YouTuber adalah sosial media yang fokus kepada video. Nah sekarang Instagram fokusnya pun sudah mulai ke video. Nah ketika Anda punya skill untuk membuat video yang bagus, ini menjadi salah satu potensi yang menggiurkan. Jadi kalau misalnya Anda sekarang punya skill, terus Anda buat portofolio, dan ternyata hasil Anda bagus, Anda bisa tawarkan juga seperti jasa desain. Dan biasanya videographer ini bisa men-charge kliennya lebih tinggi ya dibanding desain grafis. Tapi memang tingkat kesulitan dan pengerjaannya pun lebih lama dibanding membuat desain grafis. Ini bisa Anda manfaatkan untuk bisa menghasilkan minimal 3-10 juta per bulan walaupun bekerja dari rumah. Kenapa saya bilang pekerjaan ini bisa menghasilkan minimal 3-10 juta per bulan dari rumah? Yes, karena gini, anggaplah Anda menarifkan untuk desain grafis gitu ya, Anda buka jasa desain untuk sosial media online shop, satu klien Anda tarifkan misalnya 500.000 aja gitu ya, 500.000. Nah, kalau Anda bisa mendapatkan 10 pelanggan aja dalam 1 bulan dari desain grafis gitu ya, dan Anda charge mereka 500.000, Anda bisa mendapatkan 5 juta per bulan. Itu di bulan pertama. Nah, di bulan kedua Anda tambah klien lagi bisa. Nah, ketika klien Anda semakin banyak, nanti Anda bisa rekrut karyawan juga, Anda bisa membuat tim, sehingga nantinya jasa desain grafis Anda bisa menjadi lebih besar lagi, dan Anda bisa membuat bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Yes. Jadi untuk masalah 3-10 juta per bulan dari profesi ini tuh bisa banget ya. Kalau nanti Anda pengen tahu urutannya seperti apa, Anda komen aja, nanti akan saya buatkan video khusus untuk urutannya gitu ya, apa yang Anda mulai dari awal sampai akhir. Oke. Nah, lalu yang terakhir nih, Anda bisa menjadi dropship atau reseller ya. Anda bisa menjadi dropshipper atau reseller. Jadi kalau dropshipper atau reseller itu benar-benar fokusnya emang jualan ya. Anda membuka online shop, Anda membuka bisnis di online, dan Anda nggak perlu membangun brand dari nol, Anda nggak perlu mikirin produk, Anda tinggal cari aja supplier yang memang menyediakan produk untuk dijual ya. Nah ketika misalnya Anda tadi gitu, oh saya pengen jualan produk-produk untuk khusus market mobil, ya udah Anda cari supplier yang memang menyediakan produk khusus market mobil, yang memang terbukti produknya itu sudah laris, dan kalau bisa lebih bagus lagi, suppliernya itu mengajarkan cara jualannya ya. Nah buat saya pribadi teman-teman, hal yang dulu saya lakukan ketika saya mulai bisnis, saya menjadi dropship atau reseller dulu ya. Saya jual produk orang dulu. Nah, baru akhirnya saya bikin brand sendiri dan akhirnya menghasilkan ya. Dulu saya pernah di awal tuh bisnis coba-coba bikin brand sendiri, dan itu banyak ruginya, banyak bangkrutnya. Tapi setelah saya belajar soal dropship dan reseller ini, kita bisa memulai bisnis tanpa harus modal gede di awal gitu. Misalnya Anda cuma punya modal tipis-tipis gitu ya, Anda bisa putarkan modal Anda di iklan. Jadi untuk produk Anda nggak perlu stok banyak-banyak, karena Anda bisa dropship atau jadi reseller dulu. Nah, kalau misalnya sekarang 5 tips ini ya, 5 profesi ini kalau digabungin kira-kira bisa nggak? Bisa. Misalnya Anda cari supplier, Anda jadi dropship atau reseller, lalu Anda buat konten di YouTube, Anda buat konten di IG gitu kan. Ya, jadi Anda bisa punya produk yang bisa nanti ada cara mencari orderan itu gini, Anda jadi YouTuber, Anda jadi kreator Instagram. Nah, ini bisa dipelajarin dan sangat-sangat mungkin. Kalau memang Anda butuh ilmu ini, Anda coba komen aja gitu. Bang, saya pengen ilmu caranya membuat konten yang bisa menghasilkan. Seperti yang saya bilang lagi teman-teman ya, ketika Anda menjadi YouTuber atau kreator yang fokusnya adalah menyelesaikan problem dari si market, itu view-nya nggak perlu banyak-banyak dulu di awal, udah bisa menghasilkan. Jadi nggak perlu kita punya view jutaan ya, ratusan ribu, puluhan ribu. Banyak kok yang view-nya itu cuma ratusan, tapi karena bikin videonya sering dengan kata kunci yang tepat, dia bisa menghasilkan omset yang lumayan ya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang bingung caranya menghasilkan, mumpung Anda lagi di rumah nih, ya udah buat konten dan cari produknya. Itu cara yang sangat efektif untuk bisa Anda kerjakan dari rumah sekarang. Jadi kalau teman-teman
udah tahu nih kira-kira sekarang mau mengerjakan yang mana dulu, ya Anda tinggal pilih aja gitu ya mau mengerjakan yang mana dulu. Nah, kalau misalnya sekarang Anda, Bang, saya pengen coba deh jadi dropship atau reseller, kira-kira cari produknya di mana ya, cari suppliernya di mana. Oke, kalau misalnya Anda pengen tips seputar ini, nanti saya bakal bikin video khusus untuk ini. Tapi misalnya nih Anda pengen cepet, nggak mau ribet, Bang, saya pengen ini aja dah, dari Bang Dean aja produknya. Bang Dean punya nggak produk yang bisa saya jualin? Nah, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini aja gitu ya, nanti ada linknya. Saya punya beberapa produk teman-teman, ada pengharum mobil Asgar gitu ya yang bisa teman-teman resellerkan juga, atau teman-teman mau jadi agen juga bisa. Ada produk snacks juga, kalau misalnya teman-teman emang sukanya jual snack itu saya juga punya gitu ya di deskripsi video ini. Atau Anda misalnya mau jual produk custom seperti casing custom, kaos custom, saya pun ada ya. Teman-teman tinggal klik link aja di deskripsi video ini. Nah, Anda tinggal pilih aja Anda mau yang mana. Tapi kalau misalnya Anda kurang cocok dengan produk-produk yang saya tawarkan, ya Anda bisa cari juga supplier-supplier lain di luar sana, banyak kok ya. Anda pilih yang cocok dengan Anda pilih yang kira-kira Anda pede jualnya gitu ya. Kelebihannya apa sih Bang Dean kalau misalnya nanti join dropship atau reseller Bang Dean? Ya tentunya saya udah nyiapin kurikulumnya, saya udah nyiapin marketing kitnya, jadi Anda tinggal posting aja, Anda tinggal promosi aja, semuanya cara-cara jualnya udah diajarin ya. Jadi Anda tinggal praktek, Anda tinggal jualan. Kalau misalnya Anda join terus Anda nggak praktek, nggak jualan, ya tetap aja nggak akan laku ya. Jadi namanya bisnis tetap harus praktek, karena penghasilan datangnya dari praktek ya, bukan dari Anda join ya. Anda join nggak dapat income gitu ya. Anda join, Anda praktek, Anda jualan, itu dapat income. Kalau Anda lihat, Bang saya mau join, Bang saya udah join nggak dapat income, banyak banget kadang-kadang yang ngomong kayak gitu ya. Ini baru join, belum praktek, belum apa. Bang mana saya udah join nggak dapat apa-apa, saya nggak menghasilkan. Ya udah dikerjain belum materinya, udah dipraktekin cara jualnya belum? Belum Bang. Ya iya, penghasilan nggak datang dari langit gitu ya. Penghasilan itu datangnya dari jualan. Kalau misalnya sekarang Anda join langsung ada tiba-tiba pengen dapat duit dari langit gitu ya, ya udah mimpi gitu ya. Anda nggak usah jadi pebisnis ya. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya Anda suka dengan video ini dan kira-kira ada teman-teman Anda yang membutuhkan video ini, Anda boleh bantu share video ini. Siapa tahu mereka yang nonton video ini yang tadinya kehilangan pekerjaannya atau yang omset bisnisnya turun, bisa terbantu menghasilkan uang lagi dari tips ini ya. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan lagi seputar tips-tips seperti ini, Bang, saya butuh tips ini Bang, butuh tips itu, Anda komen aja di bawah. Nanti saya akan buatkan videonya untuk Anda. Dan nanti akan saya share infonya di WhatsApp. Kalau Anda pengen join list WhatsApp saya dan tidak ketinggalan info, Anda tinggal klik link di deskripsi dan join di 7 Day Mentoring. Itu gratis, 100% gratis, nggak perlu bayar. Anda join aja. Nanti ketika ada info-info seperti itu, akan saya langsung share kepada Anda. Oke, saya Dean Andira. Sampai ketemu di next video. Dadah.